penerus dakwah Rasulullah sering kali ditempatkan di tempat di mana lingkungannya sendiri tidak mau mendengarkan dakwah dan nasihatnya. Salah satu dari 6 perkara yang membuatku heran, kata Rasul, ya, sittatu asya'a, ada 6 perkara yang membuat aku terheran-heran, karena 6 perkara tersebut gharibatun fi sittati mawadhi'a, karena mereka itu terasing berada di 6 tempat. Apa saja? Yang pertama adalah masjid. Ajib tuh, kata baginda Rasul, aku merasa heran terhadap masjid fima baina qaumin la yusalluna fihi, yang berada di tengah-tengah kaum, tengah-tengah manusia, kelompok manusia yang tidak mau sholat di masjid tersebut. Dan itu akan terbukti, dan sekarang sudah terbukti. Sehingga salah satu min asyratis sa'ah, salah satu tanda-tanda atau syarat menjelang kiamat, di antaranya yatabahan nasu bil masajid, manusia akan berbangga-bangga, bermewah-mewah dengan masjid, akan tetapi mereka tidak mau memakmurkannya. Sekarang hampir tiap RT ada kayaknya, atau tiap RW, satu skup RW saja sudah kudu bikin masjid, harus seolah-olah bikin masjid, kalau enggak memalukan, menurut mereka gitu. Tapi mereka tidak merasa malu ketika tidak memakmurkan masjidnya, hanya bermegah-megahan saja dengan masjid. Kemudian satu lagi yang di antara 6 perkara yang membuat Rasulullah SAW merasa aneh, adanya seorang wanita muslimah, imra'atun muslimatun, seorang wanita muslimah, fi yadi rajulin sayyi'il khuluqi, berada di dalam kekuasaan laki-laki yang buruk akhlaknya. Artinya seorang wanita yang punya suami, ternyata suaminya tidak sepadan, akhlaknya buruk, padahal wanitanya muslimah yang bagus akhlaknya, tapi menjadi seorang istri dari laki-laki yang buruk pribadinya. Itu membuat Rasul aneh, dan itu banyak terjadi. Warrajulul muslimu, dan seorang laki-laki yang muslim yang baik akhlaknya, fi yadim ro'atin rodiyatin sayyiatil khuluqi, ada seorang laki-laki juga yang ternyata berada pada kekuasaan wanita atau istrinya yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, yang buruk kepribadiannya. Dan itu pun banyak terjadi di antara umat Rasulullah SAW. Suaminya soleh, tapi istrinya ternyata tolihah, bukan solihah, tapi tolihah, bukan solihah, radiyah, buruk, yang selalu menentang, ya, pembangkang. Radiyah itu pembangkang, istri yang pembangkang, padahal suaminya soleh tapi istrinya pembangkang. Kemudian Al-Quran fi jawfi rajulin, di dalam diri manusia yang ternyata tidak mau mengamalkannya. Al-Quran yang dimaksud bukan tulisan, bukan pula lembaran kertas, mushaf, akan tetapi yang dimaksud kalamullahnya. Fi jawfi rajulin, berada pada benak
seseorang, rajul di sini tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Hanya sebatas mungkin membaca, menghafal dan semacamnya, tapi tidak mengamalkannya. Kemudian wal mushafu, mushaf Al-Quran, kitab Al-Quran, fi baiti qaumin la yaqra'una fi. Yang mushaf Al-Quran itu berada di dalam rumah orang yang tidak mau membacanya. Jadi Al-Quran hanya dijadikan sebatas mas kawin, kemudian disimpan dan dia berbangga, tuh Quran saya mah sudah 30 tahun dari sejak akad nikah masih bagus, terbungkus rapi. Bukan bagus. Ya. Terus kapan dibukanya? Dibuka saat ia mati, ia berharap ada orang lain yang membacakan untuknya. Justru ini aneh kata Rasulullah. Sekarang banyak orang membeli Al-Quran yang bagus-bagus, yang indah-indah covernya, tulisannya, ya. Kemudian juga setiap lembaran kertasnya tuh wah eksklusif. Tapi mereka hanya menjadikannya sebagai pajangan, tidak mau membacanya. Aneh kata Rasulullah. Diberikan rezeki oleh Allah bisa membeli Quran yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, bahkan mungkin lebih daripada satu, tapi kok gak mau baca, cuma ditonton doang, dijadikan pajangan. Yang ketiga, wal ulama'u fima baina qaumin la yasma'unahu, ya, la yasma'una ilaihi. Adanya para ulama di tengah-tengah kaum yang tidak mau mendengarkan kajian dan nasihat darinya. Kenapa demikian? Karena kalau merujuk kepada sejarah Nabi, maka Nabi pun terusir dari Makkah. Nabi pun terusir dari Makkah. Bahkan orang-orang yang jauh dari Makkah, yang ada di Yathrib, Yathrib itu adalah negeri yang penuh dengan wabah penyakit sebelum berganti jadi Madinah. Justru orang-orang yang berada di daerah yang tidak makmur. Madinah itu dulu tidak makmur. Sumur-sumurnya beracun, kemudian udaranya juga berpenyakit, bervirus, itu banyak taun, sehingga banyak ditinggalkan oleh warganya. Tapi pada saat Rasul hijrah, diperintahkan oleh Allah hijrah, yang kedua, yang pertama hijrah para sahabat itu ke Ethiopia, ke Afrika, ke negerinya orang-orang Nasrani, Raja Najasyi, negeri Habasyah, orang-orang Afrika, ke Afrika. Itu hijrah pertama dari Makkah. Baru hijrah kemudian, perintah hijrah kemudian ke Yathrib, yang kemudian waktu menjadi Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Yathrib, sumur-sumur yang airnya beracun itu diludahi oleh Rasul justru malah menjadi obat. Ya. Dan banyak hal yang kemudian berubah drastis menjadi barokah karena kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti itulah fenomena yang sudah dipaparkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak para ulama, banyak itu fenomena di mana-mana. Ketika orang lain yang jauh-jauh berdatangan mengaji, yang jauh mengundang, dan mereka semangat ketika diundang, datangnya ulama yang diundang tersebut, ribuan orang berkumpul, tapi belum tentu orang-orang di lingkungannya seperti itu. Dan itu memang nyata di mana-mana seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Umum, ya. Tapi biasanya kelak ada hikmah. Kapan? Sepeninggal orang tersebut, sepeninggal orang alim tersebut. Para wali juga begitu dulu, ya. Banyak para wali yang begitu. Orang setempat bahkan nggak ngerti, bahkan ada yang keluarganya saja tidak paham. Jangankan orang lain, keluarganya saja enggak. Banyak wali yang begitu, ada para wali yang begitu. Tapi mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga saya, ya walaupun saya mah muridnya wali lah ya gitu,
Guru saya yang wali mah, saya mah muridnya, gitu. Santrinya saya mah santri. Mudah-mudahan keluarga saya, anak-anak saya, kerabat saya, keturunan saya, dzurriyyah saya, ahlul bait saya, ya, tetangga-tetangga, kemudian lingkungan saya, kaum saya, mudah-mudahan pada senang ngaji, pada mau ngaji. Ya kalaupun nggak mau ngaji dengan saya, yang penting ngaji dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak masalah. Ya. Yang penting mau ngaji, senang ngaji, yang beneran ngaji gitu.